Banyak yang terjadi yang dialami dalam dunia pendidikan dari zaman ke zaman. Semua ada pengaruh terhadap pendidikan di dunia umumnya maupun di Indonesia khususnya. Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah pendidikan di dunia. Pendidikan di zaman realisme, yaitu terjadi abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Pada zaman ini menekankan pengajaran berbasis pengalaman, di mana siswa belajar melalui pengalaman langsung dan observasi. Zaman rasionalisme menekankan pentingnya berpikir kritis dalam mencari pengetahuan. Para pemikir pada masa ini percaya bahwa akal sehat dan logika adalah alat yang paling penting dalam mencapai pemahaman yang benar. Pendidikan di era naturalisme menekankan pentingnya pengembangan potensi individu. Anak-anak harus dibiarkan mengeksplorasi dan belajar melalui pengalaman langsung dengan alam. Pendidikan di zaman developmentalisme mengutamakan peningkatan pengetahuan dari ruang lingkup terkecil sampai ke peningkatan pengetahuan yang lebih umum. Pendidikan harus disesuaikan dengan tahap perkembangan tersebut untuk memastikan pembelajaran yang efektif. Era nasionalisme menekankan pentingnya pendidikan dalam membangun identitas nasional. Tujuan pendidikan untuk mempertahankan persatuan dan keutuhan negara, serta menghindari perpecahan dalam masyarakat. Pendidikan era liberal menekankan kebebasan berpikir dan kebebasan berpendapat. Era positivis menekankan penggunaan metode ilmiah dalam pendidikan. Pendidikan dalam era individualis mengutamakan pentingnya kebebasan individu. Era sosialisme menekankan pentingnya kesetaraan sosial dalam pendidikan. Pada era ini bertujuan untuk menciptakan perubahan sosial. Siswa didorong untuk berpartisipasi dalam perubahan yang lebih baik dalam masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah pendidikan di Indonesia. Sejarah pendidikan masa prakemerdekaan atau pendidikan zaman kolonial. Di zaman Portugis, Vasco da Gama masuk ke Nusantara pada awal abad ke-16 dan mulai membangun sekolah guru yang dibina oleh gerejawan Katolik. Sekolah guru pertama di Nusantara di Ternate yang mengajarkan agama, membaca bahasa Latin, menulis, dan berhitung. Pada zaman Prancis, Daendels mendirikan sekolah berdasarkan adat istiadat, undang-undang, dan agama Islam yang saat itu sudah menjadi agama mayoritas setelah masa penyebaran agama oleh para wali. Namun pembaruan pendidikan ini ternyata gagal karena tidak didukung biaya yang cukup. Pendidikan di zaman Inggris. Inggris tidak terlalu tertarik terhadap pendidikan. Terbukti ketika Inggris menyerahkan Jawa kepada Belanda, sekolah-sekolah yang didirikan Daendels nyaris punah. Pemerintah Inggris yang mengeluarkan peraturan umum tentang pendidikan ternyata hanya diperuntukkan kepada bangsa Eropa saja, utamanya orang Belanda. Pendidikan zaman VOC dan Belanda bertujuan untuk menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang cakap dan kelak dapat dipekerjakan pada administrasi birokrasi pemerintahan kolonial Hindia Belanda. VOC mendirikan sekolah pertama kali di Ambon, barulah 10 tahun kemudian VOC mendirikan sekolah di Batavia. Pada tahun 1641, Portugis terusir dari Nusantara oleh VOC. Sekolah-sekolah yang ada dilanjutkan oleh VOC namun nuansa Protestan. 53 tahun kemudian jumlah siswanya sudah lebih dari 3 kali lipat ditambah di luar Ambon seperti Jakarta, Jawa Timur, dan lain-lain. Tahun 1848, Belanda mendirikan 20 sekolah untuk anak-anak bumi putra di beberapa ibu kota keresidenan, utamanya Pulau Jawa. Yang diutamakan tetap anak-anak Belanda. 5 tahun kemudian, pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah kejuruan yang diperuntukkan untuk anak-anak bumi putra dan Belanda. Disusul sekolah serupa di Jakarta tahun 1856. Selama masa pendudukan Jepang pada Perang Dunia Kedua, pendidikan di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Mereka memperluas akses pendidikan untuk rakyat jelata, termasuk pendidikan dasar dan menengah yang lebih luas. Jepang hanya menjajah Indonesia selama 3 tahun dan tidak banyak sekolah yang dibangun. Jepang mewarnai pendidikan Indonesia bukan dengan sistemnya tetapi dengan karakternya. Pada masa ini para pengajar dipaksa bekerja, bahkan anak-anak yang harusnya berada di lingkungan pendidikan namun dipaksa ikut dalam berperang. Sehingga jumlah siswa sekolah dasar menurun dan para pengajar pun berkurang. NU dan Muhammadiyah merupakan organisasi Islam terbesar yang berperan penting dalam pengembangan pendidikan. NU didirikan pada tahun 1926 dengan mengembangkan jaringan pesantren yang bertujuan untuk memberikan pendidikan agama kepada umat Islam. Muhammadiyah juga mendirikan sekolah-sekolah modern yang menggabungkan pendidikan agama dan umum.
era pengaruh Hindu dan Buddha. Ajaran dan nilai dari agama ini tetap berdampak pada pendidikan di Indonesia, terutama di wilayah Bali. Sekitar abad ke-6, Kerajaan Sriwijaya di Sumatera merupakan pusat dari agama Buddha. Pada masa kolonial Belanda, gereja-gereja Katolik dan Protestan mendirikan sekolah-sekolah di berbagai daerah dan berperan dalam menyediakan pendidikan bagi orang-orang pribumi yang tidak mendapatkan akses ke pendidikan. Pendidikan era kemerdekaan diarahkan untuk melayani pembangunan nasional dan membangun identitas nasional yang kuat. Salah satu langkah penting yang diambil pada masa ini adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Pemerintah Indonesia berusaha untuk memberikan akses pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang latar belakang, sosial, ekonomi maupun etnis. Ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan dan membangun kesetaraan dalam akses pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas pendidikan di era Orde Lama. Pendidikan pada era Orde Lama ditandai dengan adanya kebijakan nasionalisasi pendidikan. Pemerintah Indonesia mengambil alih sistem pendidikan, menggantikan sistem sebelumnya yang didominasi oleh Belanda. Pemerintah Orde Lama memiliki kendali yang kuat terhadap kurikulum dan isi pendidikan. Hal ini mengakibatkan kurangnya kebebasan dalam pembelajaran dan pengembangan ide-ide baru. Pada periode ini, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak pendidikan bagi semua warga Indonesia. Kelebihan pada sistem Orde Lama adalah peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat. Pemerintah berusaha untuk memperluas jangkauan pendidikan terutama di daerah pedesaan. Sekolah baru didirikan dan program beasiswa diperkenalkan untuk memfasilitasi akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Pendidikan masa Orde Baru disebut dengan periode pembentukan nasional, ditandai dengan adanya sentralisasi dan pembangunan besar-besaran dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pemerintah Orde Baru fokus pada pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan. Pemerintah Orde Baru memiliki kontrol yang ketat terhadap sistem pendidikan dan seringkali menggunakan pendidikan sebagai alat politik untuk mempertahankan kekuasaan. Hal ini mengakibatkan kurangnya kebebasan dalam berpikir kritis dan berekspresi serta berpendapat. Kelebihan sistem pendidikan di era Orde Baru adalah peningkatan kualitas pendidikan. Pemerintah mengalokasikan dana yang signifikan untuk memperluas jangkauan pendidikan. Pendidikan tinggi juga dikembangkan dengan mendirikan perguruan tinggi baru dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi yang sudah ada. Era pembaruan atau disebut dengan era reformasi menyediakan berbagai keleluasaan untuk mengembangkan strategi dalam pengetahuan aktual penuh inovatif serta progresif. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki masa reformasi yang ditandai dengan perubahan politik dan demokratisasi. Pendidikan juga mengalami perubahan yang signifikan pada masa ini. Pemerintah mengusahakan reformasi pendidikan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, seperti pengembangan kurikulum yang lebih relevan, peningkatan guru dan fasilitas sekolah, serta peningkatan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Program-program beasiswa dan akses pendidikan online juga diperkenalkan untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dan kurangnya pendanaan yang memadai. Hal ini mengakibatkan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Selama masa reformasi, pendidikan di Indonesia juga mengalami perkembangan dalam hal teknologi dan digitalisasi. Penggunaan teknologi dalam pendidikan seperti komputer dan internet telah membuka peluang baru dalam proses pembelajaran dan memfasilitasi akses pendidikan jarak jauh. Sejarah pendidikan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan dari masa pra-kemerdekaan hingga saat ini. Setiap periode memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kekurangan yang muncul di setiap periode termasuk akses terbatas, kurangnya infrastruktur, kurangnya kebebasan akademik, dan rendahnya kualitas pendidikan. Namun ada juga kelebihan seperti inklusi pendidikan yang lebih luas, peningkatan akses, dan juga kualitas pendidikan. Pemerintah Indonesia terus berusaha untuk memperbaiki sistem pendidikan termasuk dengan memperluas akses, meningkatkan kualitas, dan kebebasan akademik. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi seperti kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dan pendanaan yang memadai.
Untuk mencapai sistem pendidikan yang lebih baik di masa depan, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan semua pihak yang terlibat dalam pendidikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Belajar sama Lao Su.